Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di playlist Machine Learning 101. Kita akan lanjut lagi coding kita multilayer perceptron tanpa keras, tanpa TensorFlow, cukup pakai NumPy. Eh, ini yang ketiga ya, part yang ketiga dan tenang, ini yang terakhir. Partnya nggak akan banyak-banyak. Ini yang terakhir aja, cukup 3 part gitu ya. Pencapaian kita kemarin. Nah, ini yang mau kita implementasikan hari ini. Kita kemarin udah mengimplementasikan feed forward, dapetin output di hidden, dapetin output di output layer ya. Jadi teman-teman di internet yang ketemu saya di video ini bisa cek video-video saya sebelumnya. Siapa tahu YouTube-nya merekomendasikannya malah ke video ini ya. Oke, dan coding kita terakhir ini. Ini coding kita, kita lakuin di satu buah epoch, lalu melakukan melooping setiap data. Kita sudah selesai ke feed forward, menghitung output di hidden layer, menghitung output di output layer dan mencari error. Nah, sekarang kita back propagation-nya. Di sini back pro-nya. Nah, back pro yang pertama itu kita apa nih? Kita lihat rumusnya lagi deh. Oke, back pro yang pertama adalah mengupdate bobot yang ada di apa namanya output eh, layer ya. Sorry, di ya di bobot di output layer. Oke, balik lagi. Rumusnya apa tadi? Learning rate dikalikan dengan ini ya, turunan sigmoidnya. Oke, jadi karena saya sudah punya contekan codingnya, sudah saya coba kita lihat dulu. Oke ini. Nah, jadi bobot hidden yang baru adalah bobot hidden yang lama ditambah, kita kurungin deh, learning rate ya. Tadi apa isinya? Learning rate dikali, ini untuk kali kita cukup pakai kali biasa seperti ini. Learning rate dikali error kali output kali satu min output dikali ini ya, transpose. Ini tebakan transpose. Oke, balik lagi. Jadi ini learning rate dikalikan dengan error. Kita udah punya error ya. Oke, ini kita udah punya error. Kita punya error. Errornya dikalikan dengan output yang ada di output layer, output. Lalu kemudian dikalikan dengan satu min output. Nah, ini apa? Ini mengulang. Yang ini adalah turunan dari fungsi sigmoid. Ya, yang ini. Karena kita pakai fungsi sigmoid di sini untuk feed forward. Jadi kita harus tambahkan turunan fungsi sigmoid di sini. Nah, setelah itu, setelah mencari error dikalikan dengan ini, sebelum dikalikan dengan learning rate di sini, ini harus dikalikan dengan apa namanya, hidden, output hidden tapi yang ditransforce. Oke, ini ya output hidden yang ini, tapi harus ditransforce gitu ya, dikalikan dengan output hidden. Nah, karena dia sebuah baris, untuk nge-transforce di NumPy itu caranya output hidden kurung tutup np dot new axis gitu ya. Dia harus tambahin ini dulu dot t ya. Jadi NumPy new axis dot t ini langsung dia mentransforce. Oke, ini kita coba print ya. Print bobot hidden yang baru. Oke, itu kan ada error. Ini ada yang salah. Oke, operand can't be broadcast together with save. Jadi ini kayaknya ada yang salah save-nya. Kita coba cek dulu. Way hidden. Uh, learning rate. Ya, dikalikan dengan error. Kalikan dengan output. Satu min output. Hidden. Mana ini? Ya, hidden. Lalu kemudian new axis transforce. Oke, ini kerjain duluan yang di dalam. Jadi ini kan harus ditutup. Nah, kayak gini ya. Kita running. Oke, masih ada yang salah. Oke, salahnya di sini. Ini output harusnya ya. Dan mana sih? Ini kan
Bentar, ini output harusnya ya. Ini output, ini output, ini output, ini output. Oke, ini output, ini apa nih? Oh, ini NP matmul. Oh, sorry. Ini sorry. Ini output, ini output, ini output, ini hidden kan? Output hidden, eh nampai new axis di transforce. Oke, kita running. Oke, di sini ya errornya. Oke. Nah, salahnya ini karena saya menghitung dulu bobot hidden. Oke, di sini harusnya saya menghitung dulu update bobot di output. Aduh, coba lihat kita contekannya. Nah, kan kita mau update bobot yang ini. Bobot output nih. Oke, yang ada di sini bukan bobot hidden. Salah nih saya. Oke, jadi di sini kita harus hitung bobot output itu sama dengan W output yang lama ditambah yang ini. Ini yang betul. Ini pindahin ke sini, yang ini salah. Oke, jadi kita cari dulu bobot output ya. Kita running. Oke, W output not defined. Mana W output not defined? Oh, ini. W output. W output sama dengan W output. Nah, W output sama dengan W output ditambah learning rate dikali hasil error kali output. Ini turunan sigmoidnya. Lalu dikalikan dengan output hidden yang ditransforce, lalu baru dikalikan learning rate. Kita running. W output is not defined. Ini kan. Ntar mana? Ini W output. Oh, yang ini printnya, astagfirullah. Copy, lalu kita print di sini. Oke, nah ini output per batch. Ini W output 1, ini W output 2, ini W output 3 dan seterusnya. W outputnya jadi W output yang baru itu satu baris ya, benar ya. Oke, nah sekarang setelah kita dapetin W output, kita hitung apa? Coba kita cek. Kita udah dapetin W output yang baru. Oh, kita hitung bias di output. Kita balik lagi ke sini. Nah, menghitung bias yang ada di output berarti B output itu sama dengan B output yang lama ditambah rumusnya apa? Rumusnya adalah B output yang lama kali Y aksen kali 1 min Y aksen kali learning rate. Oh, ini kan udah punya kita yang ini nih. Nah, yang ini tanpa dikalikan dengan input transforce-nya. Jadi ini gampang, copy aja pindah ke sini. Lah, gitu aja lah ya. Ini copy, pindah paste ke sini. Oke, ini B output. Oke, kita running. Ups, apa nih yang salah? Oh, ini kurang tutup satu. Kurang satu lagi. Oke. B output is not defined. Oh, ini aduh, B output. Nah, jadi ini adalah W yang baru dan ini bias yang baru. Ini nggak ada pemisahnya ya. Yang pasti ini biasnya dia satu skalar, W outputnya dia satu matrix. Oke, udah. Nah, sekarang kita harus update W yang ada di hidden. Nah, untuk nyari W yang ada di hidden, kita harus cari dulu error hidden. Nah, error hidden kan ini. Error hidden sama dengan error yang di depan dikalikan dengan transforce dari matrix ini. Matrix bobot antara output dengan hidden. Jadi di sini kita perlu EH sama dengan error pakai nampai matmul, np matmul error dikalikan dengan W W
w output transport. Nah, di sini .t. Cuman ya, si error hidden ini harus dikalikan dengan w output sebelum diupdate. Nah, ini kan sudah diupdate nih. Di sini jadi ini error hidden ini sebenarnya harusnya disimpan di atas dulu. Nah, di sini. Jadi dengan w output transfer sebelum diupdate ya. Mungkin penjelasan saya kemarin kan error hidden ini dicari setelah output cari ini. Nah, harusnya memang EH dulu dicari duluan ya. Itu caranya ya. Secara algoritma susunannya harus cari EH dulu, cari error dulu. Jadi feed forward, cari error, back forward, cari EH dulu baru update bobot. Oke, di sini error hidden ya. Oke, error hidden. Oke, semoga teman-teman bisa paham bahwa error hidden harus dicari dulu sebelum W outputnya diupdate gitu ya. Oke, di sini baru kita cari apa namanya W hidden ya. W hidden sama dengan W hidden yang lama ditambah dengan learning rate, lalu kemudian dikali proses sini dulu errornya error EH ya, EH dikalikan dengan output hidden. Kalau di sini dengan O output berarti di sini dengan O hidden. Rumusnya mana? Nah, ini nah ya. Jadi update bobot yang ada di sini delta W-nya adalah learning rate EH kali O output ini, output hidden dikali 1 min output hidden X di transforce. Di sini output hidden dikali 1 min output hidden. Di sini yang dalam dulu diproses duluan. Lalu kemudian di sini dikali dengan inputnya input indeks yang sekarang. Input yang sekarang lalu kemudian pakai cara ini. Copas yang ini untuk mentransforce kalau dia cuma satu baris. Nah, seperti ini. Oke. Ini W hidden, W output kita tampilin. Error nggak? Oke, benar ya. Jadi ini adalah W output yang terupdate. Ini adalah W hidden yang terupdate. Nah, itu sekarang kita update biasnya. B output. Ada nggak dicontekan? Oh, ini ya. Ya, bias yang baru adalah bias yang lama sama dengan sebelumnya ya. Dikalikan dengan E hidden output ini kali 1 min output ini kali learning rate. Oke. Jadi B output bias. Oh, ini bias hidden ya. Sorry, salah. Bias hidden sama dengan bias hidden yang lama ditambah part yang ini. Yang ini bisa kita ambil. Kita copas aja ke sini. Kita tutup. Oke, udah selesai. Ini bias yang baru, ini W yang baru. Oke, udah ya, kita running. Oke, ini back pro-nya udah selesai. Nah, ini kita bisa close. Jadi back pro-nya ini update bobot di output layer, update bias di output layer, update bobot di hidden layer, update bias di hidden layer, dan ini kita cari error hidden-nya di sini duluan, baru proses yang ininya. Nah, ini satu batch sudah selesai. Nah, di sini di dalam looping yang epoch ini kita MSE-nya harus dirata-ratain ya. MSE yang lama dibagi 4. Lalu kemudian untuk menghitung akurasi itu sama dengan 1 min apa namanya? numpy dot sum ini dari numpy dot absolute, nilai absolut hasil pengurangan antara target, mana target? Target. Nah, ini target dikurangi dengan ini new target. Lalu kemudian di sini harus dibagi 4 ininya, apa namanya? Setelah dijumlah ini harus dibagi 4 ya untuk melihat akurasinya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba running deh kita print di sini. Pertama kita perlu print apa namanya?
eh kita print di dalam sini ya. Kita print biar enak debugnya. Kita print input. Inputnya, sorry, mana input? Input ini. Input IDX ini sebagai input. Kita print di sini input. Lalu kita print targetnya apa? Target itu yang mana? Yang ini. Target IDX. Targetnya yang ini. Lalu kita print outputnya. Outputnya yang mana ini? Oh, output. Lalu kita print hasil pembulatannya. Hasil pembulatannya mana? Oh, ini. New target IDX. Oke. Oke. Lalu setiap epoch kita print MSE-nya. Ups. Lalu kita oke di sini aja deh sebelahnya. Jangan sebelahnya aja deh. Kita print MSE-nya. Akurasinya. Setelah itu kita print garis buat misahin. Oke, kita running. Oke. Inputnya 1,1. Targetnya 1. Dia dapetin output 0,3. Setelah dibulatin dia jadi 0. Oke, lalu kemudian outputnya ini new targetnya mana ya? Oh, sorry. Ini MSE-nya di bawah ya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini juga harusnya print garis. Print bintang. Eps. Oke ya. Jadi outputnya yang inputnya yang ini, targetnya 1,1, lalu kemudian dia dapetin outputnya yang ini setelah dibulatkan jadi ini. Ya, setelah dibulatkan jadi 0,0, dia masih salah. Inputnya 1,1, targetnya 0, dapetin 0, di bawah terus. Nah, setelah dihitung di bawah, MSE-nya 0,193, dihitung berdasarkan error dibagi 4, akurasinya 0,75. Kenapa 0,75? Karena ini lihat, yang ini salah, yang ini betul. Yang ini betul, yang ini betul. Jadi, satu salah, 3 betul, 0,75. Oke. Nah, ini kita close aja yang ini. Kita tutup deh. Nah, di sini kita simpan ya. Kan kita tadi mau pakai ini ya. Loss value sama akurasi value kita simpan. Nah, copas aja lah ke sini. Ini dot pen. Kita append MSE-nya. Lalu kemudian di sini kita append akurasinya. Oke, kita masukin ke sini supaya nanti kita tampilin dalam grafik. Nah, di sini biar lebih enak kita biar kayak keras gitu. Jadi kita tulis di sini. Epoch yang ke berapa? Di sini epochnya, di sini ya. Epoch yang ke epoch aja deh. Epoch yang ke epoch titik 2. Lalu kemudian di sini kita ini bebas aja sih ya. Pemisah epoch yang kesekian. Lalu kemudian di sini errornya untuk MSE-nya. Lalu di sini kita pisahin akurasinya. Akurasinya segini. Oke, kita coba running dulu. Oke, epoch yang ke 0, errornya ini akurasinya 0,75. Oke, kita running lagi. Oke, sekarang saatnya yang menentukan kita tambahin epochnya. Epochnya tambahin dulu 10. Coba running. Oke. Epoch yang ke 0. Lihat, bentar. Ini MSE-nya dia nggak update ya. Dia dari 0. Tapi ini MSE-nya nggak ada yang berubah nih. Oke, errornya udah ketemu.
Jadi tadi ini output ini tadi gini. Nah, ini output gini. Aduh. Jadi dia nggak pernah berubah nih MSE-nya. Ini harusnya output. Oke, kita running. Nah, kan dia berubah nih, bergerak MSE-nya semakin lama semakin kecil, akurasinya dia tidak berubah. Nah, cara maininnya kita tambahin dulu epochnya. Tambahin epochnya sekaligus aja deh biar cepat 500. Oke. Nah, kita lihat, oke dia masih belum berubah. Apa namanya? Akurasinya belum naik. Ups, jauh juga ya ke atasnya. Kita tambahin epochnya ke 1000 deh. 1000, learning rate-nya udah 0,5 aja. Coba running. Ayo dong, ayo dong. Oke, dia nggak ketemu juga. Coba hidden layer-nya kita tambah. Hidden layer-nya kita jadiin 5. Oke, belum dapat juga. Learning rate-nya gitu ya, kegedean. Coba learning rate-nya 0,1, ini 1000, hidden layer-nya tambahin jadi 5. Kita running. Ini karena bobotnya benar-benar random ya. Jadi kayak gini. Oke, setelah saya debug, cek satu persatu dan hasilnya berhasil ya. Jadi kita coba lihat ya. Di sini epochnya 500, saya set 100 dulu deh. 100 dulu kita running. Nah, dia error yang pertama 0,33, 0,37, akurasinya 0,25, 0,75, 0,5 terus sampai akurasinya dia berhasil jadi 1. Nah, ini yang sudah kita capai. Saya juga tadi otak-atik agak lupa di mana. Nanti teman-teman kalau mau tahu coding ini bisa teman-teman request di kolom komentar. Yang pasti kita sudah jelasin semua. Ini config yang kita ini input kita, ini config, ini fungsi sigmoidnya. Lalu kemudian ini inisialisasi bobot, ini menyimpan loss dan akurasi, ini learning rate dan epochnya, kita looping sebanyak epoch yang kita mau, ini proses batch-nya, ini feed forward, ini errornya, ini back propagation-nya, tapi cari errornya harus duluan di sini tadi ya. Ini error hidden. Lalu kemudian back pro-nya di sini, update bobot yang ada di output layer, update bobot yang ada di hidden layer. Ini kita kumpulin di sini. Oke ya, jadi back pro-nya yang ini, ini untuk yang di output, yang ini untuk yang di hidden. Oke, ini hitung MSE-nya per epoch. Lalu di sini ngitung akurasinya per epoch juga. Setelah itu kita tampilin dan ini hasil runningnya. Nah, untuk lebih bagus lagi di sini kita coba pakai matplotlib untuk nampilin. Nah, supaya nggak kepanjangan, ini udah 20 menit juga. Saya kopas aja codingan ini ya, matplotlib. Semoga kapan-kapan nanti kita bahas matplotlib. Tapi di sini ini saya bikin plot yang pertama untuk loss value. Kan kita punya loss value itu di atas. Nih, loss values sama akurasi values. Oke, yang ini ya. Ini loss values, ini akurasi values. Ini kalau kita running, lihat ini, oh ini fungsi lossnya, dia bisa konvergen, dan ini fungsi akurasinya, dia bagus. Oke, nah sekarang kita coba running ulang. Kita mainkan misalkan number hiddennya kita banyakin jadi 10 gitu ya. Lalu epochnya coba 50. Kita coba running. Oke, ini prosesnya dari epoch ke 0 terus, nah dia berhasil konvergen. Lalu kita running grafiknya. Oh ya, ini grafik kurvanya, ini dari iterasi ke 0 sampai ke 50 dan ini grafik akurasinya. Oke,
Cukup panjang juga ya videonya, saya pikir, bisa lebih cepat kalau saya sudah bikin contekan coding yang berhasil, ternyata ya tadilah ya nemuin salah ketik, saya sambil ngejelasin, sambil saya buka contekan juga. Jadi lumayan cukup lama 25 menit untuk part yang ketiga, multi-layer perceptron tanpa pakai Keras, tanpa pakai TensorFlow, tadi kita cuman pakai NumPy, cuman pakai library Math. Nah, di sini kita sudah punya nih basic, coding untuk multi-layer perceptron, kita bisa mainin hidden layer-nya, kita bisa mainin input layer-nya juga. Nah, untuk output layer-nya juga ini perlu nanti diperhatikan ya, bagaimana mendesain ini ya, mendesain konfigurasi di sini setiap kasus nanti akan berbeda. Lebih enak sebenarnya nanti kalau di output layer itu ditambahin pakai softmax. Nah, itu kalau untuk klasifikasi lebih enak pakai softmax. Kalau teman-teman suka dan request pengen pakai softmax supaya lebih generik, jadi nanti kita misalkan bisa training image, oh sorry tadi nggak kelihatan ya. Di sini nih maksudnya nih. Nah, ini kan ini input ya, ini hidden, ini outputnya cuma satu. Ini kalau outputnya dua, bagaimana nanti eh, apa namanya judgement sistemnya untuk mengklasifikasinya ini nanti harus pakai softmax nih. Kalau ini outputnya lebih dari satu, supaya nanti terlihat distribusi peluang kelasnya ya. Nah, nanti ini menarik nih kalau di sini kita kembangkan, lalu kemudian data yang ini bisa kita ganti misalkan nanti dengan image ya, dengan image dan itu nanti yang akan saya jelasin. Oke, jadi nanti ke depan kita akan masuk, ke CNN. Jadi ini video terakhir, untuk multi-layer perceptron, coding kita yang barusan. Semoga teman-teman bisa suka. Nanti selanjutnya kita masuk ke convolutional neural network. Semoga saya bisa mengejar menjelaskan itu. Setelah CNN kita nanti baru masuk ke yang lain-lain ya. Nanti kita coba lihat aspirasi juga dari teman-teman yang menyaksikan video-video ini. Oke, itu aja hampir setengah jam, luar biasa. Kayaknya ini mungkin video terpanjang ya karena tadi banyak error, mohon maaf. Buat teman-teman yang ingin request codingnya yang barusan, silakan tulis di kolom komentar, share sebanyak-banyaknya, lalu kemudian kasih saran dan masukan untuk saya di playlist ini. Terima kasih, saya Ridwan Ilyas undur diri. Ayo coding, assalamualaikum. Aduh, capek juga ya.